Halo, perkenalkan, nama saya Agustinus Skolastriko Adil. Saya mahasiswa semester 2 dari jurusan Teknik Sipil, program studi Perancangan Jalan Jembatan. Di sini saya akan mempresentasikan laporan mengenai poligon terbuka. Jadi baik, topik yang akan saya bahas yaitu yang pertama ialah pendahuluan, kedua alat dan bahan, ketiga pembahasan, keempat penutup. Latar belakang, ilmu ukur tanah adalah bagian dari ilmu geodesi yang mempelajari cara-cara pengukuran di permukaan bumi dan di bawah tanah untuk berbagai keperluan seperti pemetaan dan penentuan posisi relatif pada daerah yang relatif sempit, sehingga unsur kelengkungan permukaan buminya dapat diabaikan. Sedangkan geodesi mencakup kajian dan pengukuran yang lebih luas, tidak sekedar pemetaan dan penentuan posisi di darat, namun juga di dasar laut untuk pengukuran di bumi dan dengan bantuan pesawat udara maupun satelit dan sistem informasinya. Maksud dan tujuan pengukuran poligon terbuka ialah yang pertama ialah memahami ilmu ukur tanah, kedua agar mahasiswa dapat mengetahui fungsi daripada teodolit serta poligon terutama tentang poligon terbuka. Ketiga, agar mahasiswa bisa memahami, mengolah, menghitung data, dan menggambarkan hasil dari pengukuran di lapangan ke dalam aplikasi. Lokasi dan waktu yang dipakai ialah lokasi berada di depan kampus Politeknik Negeri Kupang, jalan belok kiri menuju keluar kampus. Hari dan tanggal yaitu pada hari Sabtu 15 Juni 2024 dan Kamis 20 Juni 2024. Waktu dimulai dari jam 10 hingga selesai. Pengukuran dilakukan sepanjang 200 meter. Tinjauan pustaka. Pengukuran poligon terbuka biasa digunakan untuk mengukur jalan, sungai maupun irigasi, tapi kenyataannya bisa digunakan untuk mengukur luas lahan terbuka. Namun tetap disarankan untuk menggunakan poligon tertutup apabila mengukur luas lahan. Yang dimaksud terbuka di sini adalah poligon tersebut tidak mempunyai sudut dalam seperti pada tertutup. Jadi pengukuran ini dimulai dari titik awal tapi tidak kembali ke titik awal. Poligon terbuka sendiri terbagi menjadi dua, yaitu terikat sempurna dan tidak terikat sempurna. Dikatakan terikat sempurna apabila kita mempunyai data-data koordinat pada titik awal dan titik akhir berupa data koordinat dan elevasi X, Y, dan Z. Sedangkan terikat tidak sempurna adalah hanya mempunyai data koordinat dan elevasi pada titik awal saja. Langkah praktikum. Yang pertama, meminjam alat di lab ilmu ukur tanah dan pergi ke lokasi pengukuran untuk melakukan pengukuran. Kedua, survei lokasi, sket lokasi yang akan diukur, menentukan titik-titik poligonnya dan merencanakan jalannya pengukuran. Ketiga, setelah sampai ke lokasi, dirikan statif pada titik P1 yang sudah ditentukan, kemudian ambil pesawat teodolit dalam kotak alat dan satukan teodolit dan statif menggunakan skru pengunci pada statif. Keempat, setelah itu center point dan beri tanda pada bawah teodolit itu. Kelima, kemudian atur nifo dengan menggunakan kaki statif agar gelembung nifo berada di tengah-tengah lingkaran untuk membuat teodolit datar. Keenam, kemudian atur arah utara dengan menggunakan kompas, kemudian kunci teodolit dengan menggunakan skru pengunci horizontal agar teodolit tidak bergerak. Ketujuh, kemudian nyalakan teodolit dengan menekan tombol power pada layar teodolit dan atur bacaan sudut horizontal pada arah utara 0 derajat 0 menit 0 detik dengan menekan 0 set pada layar teodolit 2 kali, kemudian catat pada tabel pengukuran. Kedelapan, setelah itu putar teropong ke titik P2 sebagai bacaan depan dan lakukan sama seperti titik terakhir tadi pada bacaan sudut horizontal, vertikal, dan bacaan rambu X serta tulis pada tabel. Kesembilan, kemudian putar teropong terbalik lalu arahkan ke titik terakhir untuk membaca sudut horizontal luar biasa dan arahkan lagi ke titik P2 untuk membaca bacaan horizontal luar biasa. Setelah itu putar kembali teropong ke keadaan biasa. Ke-10,
Kemudian arahkan teropong lagi ke detail yang dapat dijangkau oleh teropong dan baca bacaan seperti bacaan pada titik P2 kecuali bacaan luar biasa. Ke-11, pindah alat ke titik P2, lakukan sama seperti pada titik P1 kecuali tidak buat lagi utaranya, tetapi arahkan alat ke P1 sebagai bacaan belakang lalu buat bacaan 0 derajat, 0 menit dan 0 detik. Ke-12, kemudian lakukan sama seperti alat di titik P1 dengan mengambil bacaan belakang, muka, belakang luar biasa, muka luar biasa, bacaan detail dengan lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Ke-13, untuk titik berikutnya sampai titik terakhir, lakukan sama seperti pada alat di titik P2. Ke-14, setelah selesai, periksa kembali kelengkapan alat, bersihkan dan kembalikan ke lab. Kendala dan masalah yang dihadapi di lapangan, yang pertama adalah alat yang tiba-tiba mati dengan sendiri. Kedua, angka-angka pada rambu ukur yang sudah mulai pudar yang mengakibatkan sulit untuk membaca bacaan benar. Ketiga, cuaca yang sangat panas menyebabkan kesulitan dalam melakukan pembacaan. 4. Kendaraan yang lewat selama pengukuran yang mengakibatkan kesulitan dalam melakukan pembacaan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dalam pengukuran poligon terbuka menggunakan alat teodolit dibutuhkan konsentrasi dan ketelitian dalam pengukuran agar pada saat perhitungan data mendapat koreksi bacaan yang kecil. Dan dalam pengukuran poligon terbuka, pengukuran dilakukan dengan cara melakukan bacaan sudut horizontal biasa, sudut horizontal luar biasa, dan bacaan rambu dan bacaan horizontal awal digunakan sebagai bacaan azimut awal, dan pengukuran dilakukan dari titik awal dan tidak kembali lagi pada titik awal. Sarannya ialah pada saat melakukan kegiatan praktikum, usahakan agar selalu berkonsentrasi agar data hasil pengukuran tepat dan dapat diolah dengan baik pada saat perhitungan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Ya, setelah kita melakukan pengukuran pada lapangan untuk menghitung poligon terbuka, langkah selanjutnya ialah kita mengolah data. Ya, pada tempat pertama kita menaruhnya pada P1 dengan tinggiannya 151 cm dengan targetnya ialah P2 STA 0 plus 00 bagian kiri dan kanan. Target selanjutnya D1, lalu 0 plus 025 bagian kiri dan kanan, dan STA 0 plus 050 bagian kiri dan kanan. Dengan bacaan rambu sebagai berikut, yakni di P2 benang atasnya 1470, benang bawah 1430, dan benang tengah yaitu 1450. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, yaitu benang atas ditambah benang bawah, hasilnya harus sama dengan dibagi 2, hasilnya harus sama dengan benang tengah. Jadi hasilnya itu tidak boleh lebih dari 5 mili untuk hasilnya akurat. Setelah itu kita menghitung sudut horizontal yaitu derajat, menit, dan detik. Untuk mendapatkan DD itu didapatkan dari rumusnya yaitu derajat ditambah dengan menit per 60 ditambah dengan detik per 3600, didapatkanlah hasil 180,44. Untuk sudut beta itu tidak ada karena semua sudut yang berada di P1 ialah azimut, maka dari itu hasilnya tidak ada di sini. Lalu untuk sudut delta sama seperti sudut di DD, jadi kita tinggal copy paste lalu kita paste di sini. Langkah selanjutnya ialah kita menghitung sudut vertikal sama seperti di sudut horizontal yaitu derajat, menit, dan detik. Untuk mendapatkan DD kita tinggal masukkan rumusnya yaitu D derajat ditambah dengan menit per 60 ditambah dengan detik per 3600, mendapatkan hasil 91,69. Langkah selanjutnya untuk menghitung Helling itu didapat dari rumusnya yaitu 90 dikurangi dengan hasil DD pada sudut vertikal yaitu 90 dikurangi 91,69, hasilnya ialah 1,69 atau dibulatkan menjadi 1,7. Lalu untuk menghitung jarak D itu didapat dari 100 dikali dengan benang atas dikurangi dengan benang bawah dikali cos radian pada jarak pada R5 yaitu atau Helling dipangkatkan 2, mendapatkan hasilnya 4 meter.
Setelah itu, untuk mendapatkan delta X didapat dari jarak yang tadi dikali dengan sin, dikali dengan radian, dikali dengan delta, mendapatkan delta X. Sama dengan juga dengan delta Y, itu didapat dari S5 dikali cos dikali radian dikali dengan delta pada target P2. Sedangkan delta H didapat dari jarak dikali dengan tan dikali dengan radian dikali dengan Helling ditambah dengan tinggi alat dikurangi dengan benang tengah, mendapatkan hasil delta H. Untuk X, Y, dan Z itu didapat dari GPS pada saat pengambilan koordinat pada saat pengukuran. Langkah selanjutnya sama seperti di P2, di targetnya di STA 0 bagian kiri dan kanan, itu kita sama baca rambunya, benang atas, benang tengah, benang bawah. Lalu hasilnya itu tidak boleh lebih dari 5 mili pada hasil benang tengah. Setelah itu kita hitung derajat menit dan detiknya dengan menggunakan rumus DD untuk mendapatkan DD. Oke, dengan derajat ditambah M per 60 ditambah S per 3600 mendapatkan hasil DD. Sudut deltanya itu 346,20. Lalu pada sudut vertikal sama juga dengan SH, sudut horizontal, dapatkan hasil DD. Untuk langkah selanjutnya hampir semua sama, maupun di targetnya di mana-mana. Lalu kalau misalnya pindah alat ke P2, itu langkah yang kita lakukan yaitu yang pertama ialah harus menghitung tinggi alat. Kenapa begitu? Karena kita sudah pindah alat ke titik yang lainnya. Sama seperti di P1, kita juga menghitung benang atas, benang tengah, benang bawah. Tapi bedanya di sini ialah kita harus menghitung sudut betanya. Karena kenapa di P1 tidak ada? Karena yang tadi saya bilang, karena di P1 merupakan sudut yang telah dihitung, karena sudut sudah di azimut maka tidak perlu dihitung. Karena di P2 itu bukan azimut, jadi kita harus hitung dengan rumus sebagai berikut. Tidak perlu panjang lebar. Itu sudut beta kita dapat dari DD dikurangi dengan DD bagian yang sebelumnya ditambah dengan hasil 360, mendapatkan hasil sudut betanya. Lalu ini pada target di D3 sama halnya dengan yang di D2, itu didapat dari DD pada D3 dikurangi dengan DD pada target yang pertama yaitu P1, lalu ditambah dengan 360 untuk mendapatkan hasil tersebut. Lalu sama juga dengan halnya dengan DD4, detail 4, itu didapat dari DD di D4 dikurangi dengan DD di P1 ditambah 360. Itu semua sampai ke bawah, sampai hasil itu harus mengikuti hasil dari atas. Semua itu sama semua. Lalu yang langkah selanjutnya ialah jika pindah alat lagi ke poligon yang berbeda, itu yang harus kita lakukan ialah menghitung tinggi alat dan menghitung benang atas, benang tengah, benang bawah seperti pada hal yang pertama. Setelah kita menghitung semua itu, lalu langkah selanjutnya ialah kita pindahkan data koordinat X, Y, dan Z itu ke dalam data yang baru yaitu X, Y, Z nya ini. Lalu kita buat tabel baru, kita pindahkan P itu P, E, M, Z, D. P itu nomor, E itu ialah yang X,
N itu north atau yang Y, Z itu yang Z ini, dan D itu adalah keterangan atau dia punya titik. Setelah itu langkah selanjutnya ialah kita melakukan plotting. Oke, sekian dari saya. Langkah selanjutnya yang kita lakukan ialah melakukan plotting. Ya, langkah selanjutnya ialah kita melakukan plotting. Kita mengcopy koordinat X, Y, dan Z. Kita buat data dalam P, N, Z, D. P itu adalah angka, E itu yang X, Y itu yang N, Z itu yang Z tetap, dan D itu adalah keterangan. Lalu kita copy PNZ nya, kita Ctrl C, lalu ke home, kita ke new, lalu buat teks dokumen, lalu masukkan namanya info, lalu buka, lalu ke file, kita Ctrl V, lalu ke file, save as, lalu tambah save, lalu buka Civil 3D, lalu new, lalu ke point creation tools, lalu ke tanda ini, lalu tanda ke plus hijau, lalu open, lalu pilih PENZD space delimited, lalu OK, lalu klik ZE, Ctrl A, lalu point group properties, lalu ubah non jadi description only, lalu OK, lalu Ctrl A lagi, atur skalanya ubah jadi 1:200. Setelah itu langsung plotting di surface, create surface, lalu ubah stylenya menjadi 1:5 background. Oke, lalu edit ulang, lalu ini lalu ke control intervals, minor intervalnya ubah jadi 0.2, lalu contour smoothing ubah false jadi true, lalu OK, lalu ke modify, lalu ke surface, lalu ke add data, lalu ke point group, lalu tekan all point. OK, lalu inilah hasil dari plotting data poligon terbuka pada kelompok 3. Sekian dari saya, terima kasih.